Pandemi COVID-19 yang telah sejak akhir tahun 2019 telah membuat seluruh pelosok dunia merasa terguncang. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar di segala sektor, khususnya pada sektor ekonomi. COVID-19 yang pertama kali mengguncang Cina ini menyebabkan berbagai perekonomian di dunia juga turut menurun. Kondisi ini tak hanya sekedar mendisrupsi perekonomian, tetapi juga menginterupsi pergerakan ekonomi. Krisis akibat COVID-19 saat ini terjadi sangat simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh sekelompok rentan yang semakin terpuruk. Di antaranya sekelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, sekelompok pekerja harian lepas, para buruh yang berdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya. Pada tahun 2005, program bantuan langsung tunai BLT diperkenalkan untuk pertama kali sebagai pengganti subsidi BBM, guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial, seperti meningkatkan jumlah penerimaan bantuan pada program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau program sembako, seperti mengumpulkan data penduduk miskin yang telah menerima bantuan langsung tunai paling lambat akhir 2020. Untuk itu, Pemprov memberikan arahan kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran jaringan pengaman sosial dari APBD maupun dana desa. Nilai dan skema bantuan juga diserahkan kepada kabupaten atau kota. BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin. Lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin karena dampak COVID-19 yang sangat berbahaya. BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud dalam tingkat konsumsi rumah tangga dan rumah tangga termasuk sangat miskin dan dekat dengan miskin. Tidak kemungkinan pada saat terjadinya COVID-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini, walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenaan dalam pemecahan masalah kemiskinan, mengharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan. Pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat, menuju keseimbangan yang baru. Kita tahu sendiri, sekarang di dunia bahan bakar minyak melonjak naik. Ini disebabkan karena ekonomi dunia terjadi keterlambatan dan masih berlangsungnya peperangan antara Rusia dan Ukraina, yang dimana Rusia merupakan negara pengekspor minyak bumi atau sering disebut OPEC. Sehingga tidak heran harga BBM di setiap negara ikut melonjak naik, guna menyesuaikan harga BBM di dunia. Terutama negara kita tercinta Indonesia melakukan kenaikan BBM beberapa kali sehingga terjadinya demo di mana-mana menolak kenaikan BBM. Presiden Joko Widodo menjanjikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada masyarakat kurang mampu. BLT BBM yang dibagikan itu adalah sebesar 600.000 untuk 20,6 juta penerima. Diketahui, BLT BBM dengan total sebanyak 12,4 triliun itu sudah mulai dibagikan oleh pemerintah sejak Rabu 31 Agustus 2020. Sehingga pemerintah kita melakukan program BLT atau bantuan langsung tunai guna membantu masyarakat. Dikutip dalam Detik News, Presiden Joko Widodo telah membagikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. BLT BBM itu dibagikan dalam upaya membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi harga BBM naik. Jokowi menyebutkan pemerintah akan terus-terusan bergerak untuk membagikan BLT BBM ini di semua kota dan kabupaten.
Total BLT BBM yang diterima oleh masing-masing penerima sebesar Rp600.000. Penyaluran BLT BBM ini dalam rangka menopang daya beli masyarakat. Dilansir pada laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana telah menyerahkan BLT BBM untuk pertama kalinya di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Pada kesempatan yang sama juga, BLT Jokowi itu telah disalurkan kepada peserta program Keluarga Harapan atau PHK. Sebelumnya, Presiden kita Joko Widodo mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, Jokowi mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik dan menjelaskan bahwa subsidi BBM lebih banyak digunakan oleh kelompok ekonomi yang mampu, yakni sebanyak 70%. Hal itulah alasan kenapa kenaikan harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Dalam keterangannya yang dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi menerangkan bahwa BLT BBM yang akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut menurut Jokowi diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah nantinya penyaluran BLT BBM ini sudah baik dan tepat sasaran? Dan apakah tidak akan terjadinya korupsi BLT BBM dan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum daerah-daerah setempat? Bisa jadi pelajaran juga seperti masalah bansos yang dikorupsikan oleh Kementerian Sosial itu sendiri. Pemerintah juga berharap BLT ini tepat sasaran untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan Presiden kita juga menyatakan BLT BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. Dikutip pada majalah Tempo, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM ini sebesar Rp600.000 untuk setiap orang tidak sepenuhnya akan tepat sasaran. Jokowi memaklumi bahwa hal tersebut karena banyak jumlah penerima bantuan. Tetapi juga BLT ini akan mempermudah para oknum-oknum melakukan tindakan korupsi meski tidak banyak. Jika diambil sedikit tapi dalam jumlah banyak orang akan bisa mencapai puluhan juta. Seperti dilansir dalam berita kompas.com bahwa adanya pemangkasan atau pemotongan Rp20.000 dalam pencarian bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang dilakukan oleh seorang istri perangkat desa. Ini adalah salah satu contoh bahwa akan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu sendiri untuk melakukan tindak korupsi. Ada juga di suatu daerah melakukan pungli BLT BBM sebesar Rp50.000 di daerah Lampung. Ada juga melakukan pungli BLT BBM ini sebesar Rp30.000 di daerah Sumedang. Bahwa ini adalah bukti bahwa akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk melakukan tindak korupsi. Yang kita harapkan sebagai masyarakat, semoga BLT BBM ini tepat sasaran
dan tidak ada terjadinya pemotongan atau pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah yang berada di tingkat daerah maupun desa. Kita doakan semoga program pemerintah ini berjalan dengan lancar dan baik.